Halo kawan, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama aku Yulianus Ladung, industrial photographer dan storyteller. Oh iya, nanti juga ada beberapa artikel yang aku bikin dalam format blog buat kalian yang masih hobi membaca. Dan juga beberapa foto esai yang akan aku upload ke Instagram. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan komen, share videonya, aktifkan notifikasi dan subscribe di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video episode selanjutnya. Kalau kalian mau follow akun Instagramku juga sangat boleh. Semoga nanti cerita dan informasinya bisa bermanfaat buat kalian. Memotret di lokasi seperti ini itu adalah space-nya. Jadi tempat kita berpijak untuk memotret itu terbatas sih. Dan di sini ini tempat saya berdiri ini itu adalah habitat buaya danau. Jadi banyak buaya di sini. Jadi kalau buat kalian yang kapan-kapan ke sini dan merasa dirinya buaya mau berenang, silakan. Hadap-hadapan, Bapak jangan lihat depan aja, lihat ke anaknya. Lihat ke anaknya, Pak, lihat ke anaknya, lihat ke anaknya. Terus, Pak. Ya, gitu, cantik. Terus. Sip. Empat malam. Dung. Yang window sama sekali nggak ada. Men. Kita butuh view pagi, view Gamalama ketika pagi. 31 Juliet saya, 31 Bravo Sandi. Pak Sandi dan Pak Yulianus berarti yang pindah ya? Ini tadi kayak urus seat. Ya seat kita harus tahu apa yang seat mana yang kita pengen, terus rutenya ini jauh harus gimana, kayak gitu-gitulah. Terus yang selanjutnya adalah manajemen bagasi gitu. Kita harus tahu dengan persis ini taruh di mana. Kalau misalnya ini lighting light stand ini kan banyak barangnya gede nih. Harus tahu istilah-istilah semacam OG. Terima kasih. Setelah perjalanan tadi dini hari sekitar hampir pukul 1 malam tanggal 8 Juni 2026 kami tiba di Ternate. Penerbangan sekitar 4 jam gitulah. Lantas kami landing di sini, istirahat sejenak sekitar 3 atau 4 jam dan sekarang kami akan melanjutkan penerbangan kembali ke Labuha atau ke Pulau Bacan. Penerbangan mungkin akan memakan waktu sekitar 45 menit dari Bandar Udara Sultan Babullah menuju ke Bandar Udara Usman Sadik yang ada di Pulau Bacan. Jadi ayo ikuti terus perjalanan kami di penugasan kali ini. Nah, jadi tadi penerbangan dari kota Ternate menuju ke Pulau Bacan atau kota Labuha itu butuh waktu sekitar 45 sampai dengan 50 menit. Nah, setelah tiba di Pulau Bacan, lantas kami menuju ke Pelabuhan Kupal di sini. Itu sekitar ya taruhlah 10 sampai dengan 15 menit. Dan dari sini nanti titik keberangkatan kami akan menuju ke Pulau Obi. Pelayaran itu sekitar 3,5 jam sampai dengan 4 jam. Nah, perjalanan kami kali ini itu akan bersama dengan para pekerja di Pulau Obi yang berasal dari banyak tempat dan juga beberapa negara lainnya. Seperti itu. Jadi mari kita lihat. Katanya sih di sini itu sunsetnya nggak pernah gagal.
pond salah satu yang paling besar nih. Jadi yang biasanya diincar adalah di ujung sana ada area inlet tempat baru masuk ke dalam kolam ini sama outletnya sebelah situ Mas Datu. Gimana? Mas? Jadi sekarang kayak gitu lagi tapi ketawa lihat saya ya. Ketawa lihat saya ketawa, jangan senyum, ketawa. Ketawa lihat saya. Sebentar. Pakai ponsel atau pakai dashboard? Ponsel Mas. Sebenarnya ada apps-nya tapi otomatis juga sebenarnya pencatatannya. Biasanya saya ngikutin kan di Instagram, beliau ngefoto industri ya, perminyakan dan lain-lain. Ya sekarang beliau lagi di Haritas, dia udah top banget lah. Pesannya ya semoga sehat selalu karena ya perjalanan di sini lumayan jauh ya, pastinya sudah pulang juga dengan selamat. Kita mengambil kegiatan di atas permukaan air, kegiatan pemeriksaan air dan lain sebagainya. Lokasinya namanya Danau Karo dan ini harusnya menjadi salah satu hero shot pada penugasan kali ini karena gila di tempatnya bagus banget, langit biru, cerah lah pokoknya pada pagi hari ini. Jadi semoga nanti sesuai dengan ekspektasi. Dan di sini ini tempat saya berdiri ini tuh adalah habitat buaya danau. Jadi banyak buaya di sini. Jadi kalau buat kalian yang kapan-kapan ke sini dan merasa dirinya buaya mau berenang silakan. Boleh karena ini hanya untuk buaya berenang. Oke? Yang menjadi salah satu concern memotret di lokasi seperti ini itu adalah space-nya. Jadi tempat kita berpijak untuk memotret itu terbatas, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak sekali regulasi-regulasi yang harus kita patuhi terkait dengan keselamatan kerja. Contohnya tidak boleh bergerak terlalu agresif karena kita berada di atas permukaan air. Biar dia nggak terlalu hitam. Ada di luar. Mari bang. Nah sekarang itu yang lagi kita perlu pakai itu. Cuman mungkin bawahnya yang lebih berat. Ngobrol aja. Tadi clear sih, yang clear. Tadi nggak apa? Aman. 1, 2, 3. Ada buaya harus bisa maju dikit. Itu bukan hanya badan, tapi kaki juga. Jadi kaki kanan tetap kaki kiri tetap duduk, kaki kanan agak maju sedikit. Kaki kanan. Ya, begitu Mas Charlie, Mbak sekarang. Di banyak kesempatan aku selalu bilang bahwa menjadi seorang fotografer itu tidak hanya piawai memotret, tetapi juga harus punya keterampilan komunikasi. Bukan aku bilang bahwa harus jago ngomong, tidak. Tapi dalam konteks-konteks seperti ini, di mana kita berhadapan dengan subjek. Selamat datang di Desa Kawasi Baru Eco Village.
dokter sama Oma bisa lihat saya tertawa, gitu. Ya, gitu oke. Oma nggak tertawa, tertawa aja mah. Nah, 1, 2, 3. Dinding kosong mati gambarnya. Boleh ke saya, boleh ke saya. Dit. Ini berdiri depan sini. Hadapan, Bapak jangan lihat depan aja, lihat ke anaknya. Lihat ke anaknya, Pak, lihat ke anaknya, lihat ke anaknya, Pak. Terus, Pak. Ya, gitu, cantik. Terus. Sip. Bagian adalah tanggung jawab moral kita. Nggak terlalu banyak dapat di sini. Ini paling nanti koreksi raw dapat loh. Dapat nih. Ini cuma warna doang, Mas. Di color doang. Nah, oh, wash out ya, gampang itu bisa dibikin. Sebagai fotografer industrial, kerap kali lokasi yang aku tuju itu tidak berada di pusat-pusat keramaian, misalnya di pelosok-pelosok negeri gitu ya. Nah, khusus untuk yang di Kawasi, di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ini sedikit anomali, rapi tempatnya, proper lah, seperti layaknya ya kamar di hotel atau semi apartment seperti itu. Nah, housekeeping penting buatku pribadi ya, karena kita habis motret seharian, capek, berpanas-panasan, pulang ke penginapan kita, sedapatnya itu kita segar, daun bisa segar. Ya tempatnya harus lumayan rapi, bersih supaya bisa istirahat dengan nyaman dan besok kita punya tenaga lagi untuk motret lagi seperti itu. Dan inilah kamarku di Obi. Akhirnya sampai juga di Labuha. Akhirnya sampai juga di Pulau Obi. Setelah menempuh perjalanan 3,5 jam. Kemudian ESPA dan ONC nantinya. Ini kan apa? Bara. Ikan bara. Wah, anon bara. Ini adalah Mbak Marta, Batak Cikita Semenjuntak, Manado, Mar, Batak. Selamat pagi. Pagi. Geng motor Jogja. Geng motor.